Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ustazah Ninik. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu menghitung penjumlahan pecahan. Kali ini, Ustazah Ninik akan belajar bersama teman-teman ya, menghitung penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah belajar dengan penyebut yang sama, kali ini kita akan belajar dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Kita simak video selanjutnya ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang matematika itu ternyata merupakan ilmu yang dibahas dalam Al-Quran ataupun hadis. Salah satunya tentang bilangan pecahan ini. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bilangan pecahan itu adalah salah satunya berada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 25, dan 176. Nanti teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing ya. Kita cek bersama-sama nanti. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada yang mengecek di dalam Al-Qur'annya? Jadi, maknanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensyariatkan kepada manusia akan pembagian harta waris, yaitu menggunakan konsep matematika, yaitu pecahan ini dengan tujuan apa? Agar bagian-bagian yang diterima sesuai dengan ketentuan. Jadi harus ada ketentuannya gitu ya, tidak boleh sembarang membagi harta waris. Sebelum menjawab soal-soal penjumlahan suatu pecahan agar mudah dipahami, Ustazah akan memberikan langkah-langkahnya dulu ya. Pertama, pastikan penyebutnya sama. 2. Jumlahkan angka pembilangnya apabila penyebutnya sudah sama. Kemudian, sederhanakan jika diminta jawaban yang sederhana. Langsung saja kita ke contoh soal. Di situ ada 4 soal. Nomor 1 dan 2 itu penyebutnya sudah sama. Sedangkan nomor 3 dan 4 penyebutnya berbeda. Langsung saja simak video selanjutnya untuk menyelesaikan contoh soal-soal berikut ini. Oke, teman-teman, di situ sudah ada angka 2/3 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Jadi langkah yang pertama tadi adalah pastikan penyebutnya sama, maka sudah bisa kita jumlahkan pembilangnya. 2 dan 1 itu adalah pembilang, sedangkan 3 yang di bawah ini adalah penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja pembilangnya kita jumlah, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3 tulis saja penyebutnya 3, tidak perlu ditambah, yaitu tetap, yaitu 3. Jadi ingat, sederhanakan jika jawaban diminta untuk disederhanakan. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 atau 1, seperti itu. Paham ya untuk contoh soal nomor 1. Kita lanjut soal ke nomor 2. Di situ ada 5/8 ditambah 3/8. Ingat, penyebutnya 8, masing-masing 8. Jadi sudah bisa kita jumlahkan pembilangnya. Oke, langsung saja. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Penyebutnya berapa teman-teman? Sama-sama 8. Nah, ini sama kayak tadi. 8 karena di pembilang 8
penyebut 8, jadi sama-sama 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ini adalah jawaban paling sederhana. Oke, teman-teman, ini adalah Ustazah memberi contoh satu kali lagi dengan penyebut yang sama, yaitu penyebutnya sudah sama-sama 5, sehingga pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3 per langsung penyebutnya 5. Jadi ini adalah hasil yang sudah paling sederhana karena tidak bisa lagi dikecilkan seperti itu. Oke, paham ya? Nah, teman-teman, selanjutnya kita menuju contoh nomor 3. Di situ 2/7 ditambah 3/5. Tentu saja 7/5 itu adalah angka yang berbeda, sehingga penyebutnya dikatakan berbeda. Sehingga kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita harus mengetahui dulu KPK dari 7 dan 5. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana caranya? Caranya adalah KPK dari 7 dan 5. KPK dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, dan 35. Sebenarnya masih banyak, tetapi kita stop dulu di sini ya. Kemudian KPK dari 5 itu ada angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kita stop di angka 35. Lihat, dari KPK 7 dan 5, angka yang sama itu angka berapa? Ternyata di sini ada angka yang sama, yaitu 35 dan 35. Sehingga KPK dari 7 dan 5 adalah 35. Sehingga kita tulis di sini penyebut yang baru. 35 ditambah 35. Nah, teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai pembilang di atas ini, langkah yang pertama adalah 35 ini dibagi dengan 7. 7 ini adalah penyebut pecahan yang pertama, karena kita ingin mencari angka pembilang yang pertama. 35 dibagi 7, kemudian hasilnya nanti dikali pembilang yang di atasnya atau dikali dengan 2, sehingga nanti ketemulah pembilang yang baru, yaitu 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, paham ya? Jadi tadi langkahnya seperti ini. Kemudian ini lagi 35 dibagi 5, yaitu penyebut yang kedua, bukan yang pertama. Karena kita akan mencari pembilang yang kedua, seperti itu. 35 dibagi penyebut yang kedua, yaitu 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Kita tulis di sini 7. Kemudian 7 ini dikali dengan 3. Hasilnya 21. 21 ditulis di sini. Oke, sama dengan, jadi kan sudah sama nih penyebutnya, sudah sama 35 dan 35. Kita abaikan yang ini, kita fokusnya ke sini. 35 sudah sama, sehingga 10 ditambah 21 sama dengan 31 per penyebutnya adalah 35. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Nah, jadi teman-teman bisa stop sampai di sini kalau jawaban tidak diminta disederhanakan. Tapi ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, jadi cukup sampai di sini jawabannya. Sekarang kita menuju nomor 4. Di situ ada 4/3 ditambah 2/6. Jadi penyebutnya adalah 3 dan 6. Tentu saja itu merupakan angka yang berbeda, sehingga dia tidak bisa pembilangnya langsung dijumlah. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, jadi langkahnya tadi adalah kita harus menentukan dulu KPK dari 3 dan 6. Oke, KPK dari 3 dan 6 itu adalah, kita lihat,
3 KPK-nya itu dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian yang 6 itu ada 6, 12, 18, dan 24. Nah, teman-teman kita lihat tadi kita harus mengambil angka yang sama dulu. Di atas ini adalah punya angka 3, sedangkan ini punya angka 6. Mana yang sama? Angka 6 ternyata. Angka 6, di sini juga ada angka 6. Ternyata ada lagi 12. 12 dan 12. Tetapi kita gunakan yang angka yang kecil saja biar memudahkan saat nanti menjumlahkan. Berarti kita pilih angka yang 6 saja. Oke. Jadi kita tulis ke sini. 6 ditambah di sini penyebut 6. Oke. Langkah yang pertama adalah 6 dibagi dengan penyebut yang pertama karena kita ingin mencari pembilang yang pertama. Kalau yang ini nanti yang kedua berarti harus dibagi dengan penyebut yang kedua. Oke, pindah ke sini ya. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Kita tulis di sini biar nggak bingung. 2. Sehingga 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Oke, kemudian 6 yang ini yang kedua dibagi dengan penyebut yang kedua. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kita tulis di sini. Sehingga 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, ternyata kalau penyebutnya itu sama, otomatis yang pembilangnya juga sama. Karena di sini sudah sama, sehingga langsung saja dijumlah. 8 ditambah 2 sama dengan 10 per 6. Nah, teman-teman, ini masih bisa dikecilkan. Jadi ini bukan hasil akhir. Sederhanakan, berarti 10 ini bisa dibagi 2. Dan 6 juga bisa dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5 per 3. Ya, hasilnya adalah 5 per 3. Jadi, atau kita tulis di bawahnya, di situ terlalu jauh. 5 per 3. Jadi hasilnya paling sederhana ini. 10 tadi dibagi 2 hasilnya 5, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Alhamdulillah, akhirnya materi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa belajar dan selalu berlatih. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.